Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan memasuki pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau yang biasa disebut WAN. WAN itu singkatan dari Wide Area Network, artinya jaringan berbasis luas. Jadi materi WAN ini adalah lanjutan dari materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya pada pelajaran komputer jaringan dasar di kelas 1, di mana kita mempelajari tentang jaringan LAN atau Local Area Network. Kemudian jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, jaringannya hanya sebatas kota saja. Kemudian di sini jaringan WAN itu adalah jaringan luas, di mana itu jaringan yang tanpa batas yang bisa diakses sampai ke luar negeri ataupun luar benua. Jadi salah satu contoh jaringan WAN itu yaitu adalah internet. Yang kita ketahui adalah internet. Jadi internet ini menghubungkan kita dari user yang satu ke user yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh ya. Berbeda dengan jaringan LAN dengan jaringan MAN. Kalau jaringan LAN itu menghubungkan kita hanya jaringan lokal saja, yaitu hanya di sekitar gedung, misalnya gedung sekolah, gedung pabrik, gedung kantor ataupun di gedung-gedung perkantoran ya. Kemudian kalau jaringan MAN itu koneksinya hanya sebatas wilayah kota. Nah, namun di sini jaringan WAN di sini ya jaringan yang sangat luas. Kemudian pada modul yang saya bagikan di situ adalah ada istilah-istilah jaringan di situ. Ada namanya koneksi. Koneksi itu adalah sambungan ya, sambungan. Jadi sebelum kita menggunakan jaringan WAN itu kita harus mengkoneksikan dulu atau menyambungkan dulu ke jaringan internet, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh ya. Apalagi pada saat ini sudah sering kita menggunakan jaringan internet, contohnya itu dalam penggunaan browser atau mencari sesuatu di Google, ataupun untuk melakukan video call dan lain-lain gitu ya. Ya, kemudian kedua ada namanya paket ya. Paket itu adalah unit paling dasar yang ditransfer melalui jaringan ya. Jadi dengan paket ini kita dapat mentransfer data atau apapun ya. Jadi tanpa paket ini kita tidak bisa mentransfer data. Kemudian antarmuka atau network interface ya. Untuk network interface ini atau antarmuka jaringan di sini ada berupa software ya. Software yang sering kita gunakan untuk melakukan interface atau misalnya melakukan panggilan ya. Ya, kemudian LAN. LAN ini yang sudah saya jelaskan tadi adalah singkatan dari Local Area Network. Kemudian WAN singkatan dari Wide Area Network. Kemudian ada namanya protokol. Ya, protokol di sini adalah seperangkat aturan dan standar-standar berupa bahasa yang digunakan untuk perangkat untuk berkomunikasi. Ya, jadi untuk berkomunikasi itu kita menggunakan protokol. Protokol apa yang kita gunakan? Ya, misalnya tadi ada kartu jaringan, ada modem, ada misalnya smartphone ataupun komputer yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian ada namanya port. Ya, port itu yang kita gunakan untuk membuat jaringan LAN ya. Ada namanya port RJ45. Kemudian berikutnya ada firewall. Ya, firewall di sini adalah sebuah program atau software yang digunakan untuk melindungi komputer kita dari serangan virus melalui jaringan. Kemudian ada NAT. NAT ini adalah NAT Network Address Translation, artinya itu di sini untuk penggunaan internetnya. Kemudian ada VPN. VPN itu singkatan dari Virtual Private Network, yang dimana VPN di sini adalah sarana penghubung pada suatu LAN. Ya. Kemudian
Dalam sebuah jaringan itu ada namanya model OSI. Ada 7 lapisan model OSI di dalamnya itu. Yang bisa kita lihat di modul ya. Coba kalian buka modulnya. Di situ ada aplikasi, ada presentasi, ada sesi, transport, jaringan, data link, fisikal. Ya, itu urutan sesungguhnya itu adalah dari bawah ke atas ya. Bukan. Jadi urutan pertama yang seharusnya itu adalah yang paling bawah yaitu fisikal, kemudian data link, kemudian jaringan, kemudian transport, kemudian sesi, presentasi, dan aplikasi. Itu untuk susunan model OSI-nya. Ya. Kemudian di modul ini ya bisa kalian baca antara tentang apa namanya model-model tadi yang saya bilang model OSI ya. Di sini ada penjelasannya tentang antarmuka itu apa, protokol itu apa. Kemudian ada namanya IP. IP ini yang IP address ya. IP address itu adalah sebuah alamat pada komputer kita ya. Kemudian di sini kalian bisa baca-baca ada UDP, HTTP, FTP, DNS, dan SSH ya. Kemudian kita masuk ke pengenalan internet. Ya, di sini pengenalan internet di sini. Yang pertama itu ada browser. Ya, saya rasa kalau namanya browser Anda sudah sering menggunakan ya. Browser itu contohnya adalah apa? Firefox ya, Firefox, ada Google Chrome dan lain-lain. Yang dimana browser itu digunakan untuk mencari sesuatu yang kita ingin tahu melalui internet ya. Misalnya kita mencari tugas pasti kita menggunakan Google Chrome ya. Itu salah satu contoh browser ya. Kemudian untuk penggunaan browser sendiri ya saya rasa kalian sudah paham karena mungkin sudah sering menggunakan apa namanya browser misalnya Firefox atau Google Chrome untuk melihat YouTube ataupun mencari sesuatu di dunia maya. Ya, kemudian di sini ada namanya ISP, Internet Service Provider. Ya, di sini ISP ini adalah jasa penyedia layanan internet. Ya, jadi sebelum kita menggunakan internet itu kita harus apa namanya menggunakan jasa dari ISP. Kemudian sini ada fungsi ISP yaitu sebagai media yang memberikan jasa untuk berhubungan dengan internet, menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat, menyediakan modem untuk dial-up, menghubungkan seorang user ke layanan informasi World Wide Web, memungkinkan seorang user menggunakan layanan surat elektronik atau email dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi ISP itu contohnya adalah Telkom ya. Telkom, Tri, Indosat dan lain-lain karena mereka menyediakan jasa untuk menghubungkan perangkat kita ke internet. Itu ISP ya. Ya, kemudian web. Web sini yang atau website ya. Website ini fungsinya di sini adalah sebagai yang pertama itu ya media promosi. Ya, kalau kita tahu web itu sebuah sarana atau software yang menyediakan informasi. Misalnya kalian mencari sesuatu pelajaran itu ya setelah cari di Google, kemudian kalian membuka web seseorang. Ya, itu di dalam itu ada materi-materi yang dibuat oleh seseorang. Itu melalui web, ya. Kemudian sebagai media pemasaran ya, contohnya itu seperti Tokopedia, itu kemudian yang dan lain-lain ya, jangan disebut karena sponsor itu bukan sponsor. Kemudian ada sebagai media informasi, contohnya kalian menggunakan web Facebook ya. Facebook itu media informasi. Di situ kita bisa saling bertukar pikiran dan lain-lain. Kemudian sebagai media pendidikan, misalnya Ruang Guru ya. Ruang Guru media pendidikan, kemudian juga sebagai media komunikasi ya. Contohnya itu ya kayak WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Ya, materi selanjutnya itu adalah modem. Modem ini singkatan dari modelator demodelator ya.
Modem ini alat yang digunakan untuk menangkap sinyal kemudian melempar kembali sinyal tersebut. Jadi dia dua arah, ya, komunikasi dua arah. Jadi tanpa modem kita tidak bisa menghubungkan ke internet, ya. Salah satu itu HP kalian. HP kalian itu bisa digunakan untuk sebagai modem untuk penyedia layanan internet. Ya, mungkin materi sampai di modem dulu. Ya, nanti semoga bisa dipahami materinya sambil dibaca-baca modulnya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa dicantumkan melalui grup WA, ya, grup WA One, ya. Ya, semoga mudah dipahami. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.